Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang akan membahas tentang masih bab 2 laporan keuangan. Cuman yang akan kita bahas bagaimana menyusun laporan arus kas atau cash flow. Ketika kita susun laporan arus kas, yaitu laporan bagaimana kas itu masuk dan bagaimana kas itu keluar. Atau artinya kita menyusun dari saldo awal kas ke saldo akhir itu, bagaimana sumber kas masuknya dan untuk apa pengeluaran kasnya. Di sini ada beberapa kegiatan yang harus kita pisah-pisahkan dari transaksi itu. Ada 3 kegiatan dalam arus kas itu. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Jadi semuanya berhubungan dengan kas. Kalau operasi, dia berkaitan dengan jangka pendek atau yang lancar. Kalau investasi, dia berhubungan dengan jangka panjang, misalkan berhubungan dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap. Sedangkan pendanaan itu berhubungan dengan pembiayaan, ya, kegiatan pembiayaan kepada perusahaan lain dalam bentuk saham, atau artinya kita menjual dalam bentuk saham gitu, atau jual saham secara tunai. Nah, oke, di sini yang ditanyakan kita identifikasi apakah dia masuk ke operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, mengeluarkan saham biasa untuk memperoleh tanah. Artinya perusahaan itu mengeluarkan common stock, tapi dia tidak untuk memperoleh kas, tapi memperoleh tanah. Tanah ini diasumsikan adalah non-cash, berarti dia tidak masuk ketiganya. Dia tidak termasuk ke aktivitas operasi, investasi, pendanaan, karena dia memperolehnya tanah. Jadi dia masuknya ke poin D, ya, atau pembiayaan yang tidak dengan cash. Oke, sekarang yang kedua, mengeluarkan saham untuk menang. Ini berarti memperoleh kas gitu ya. Nah, ini yang masuk ke cash flow. Cash flow untuk memperoleh kas berarti karena ini saham itu kepemilikan terhadap perusahaan lain, berarti dari aktivitas pendanaan. Maka di sini adalah poin C, gitu ya. Kemudian yang membayar bunga pinjaman. Bunga pinjaman biasanya kurang dari 1 tahun. Bayar berarti kas yang keluar. Karena ini transaksinya kurang dari 1 tahun, berarti dia akan masuk kepada aktivitas operasi. Berarti yang poin 3 adalah aktivitas operasi. Yang 4, jual barang dagangan. Ini jelas ya, ini berhubungan dengan operasional, yaitu jual barang dagangan untuk memperoleh kas. Berarti ini sama kegiatan operasi. Bayar gaji, operasional juga, berarti kegiatan operasi. Nah, poin 6, bayar dividen kepada pemegang saham. Dividen itu berkaitan dengan pembagian laba kepada pemegang saham. Berarti dividen di sini kaitannya dengan aktivitas pendanaan, karena dia berkaitan dengan pendanaan terhadap saham biasa. Maka dia masuk ke poin aktivitas pendanaan, poin C. Poin 7, menerima dividen atas investasi saham. Ketika menerima dividen, berarti kita masuknya ke pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen ini investasi. Investasi itu biasanya berkaitan dengan investment. Investment itu masuk ke dalam kelompok investasi aset, ya. Berarti ini masuk ke investasi aset jangka panjang. Berarti masuknya ke arus kas aktivitas investasi. Poin B, ya. 8, mendapatkan hasil pinjaman jangka panjang. Jangka panjang, ya, utang. Berarti kalau utang berarti kaitannya dengan poin B karena utangnya jangka panjang. Mengakuisisi saham treasury. Berarti kita mengambil alih saham yang sudah ditarik kembali. Ini berkaitan dengan pendanaan atau pembiayaan dalam bentuk saham. Berarti masuk poin C. 10, pembelian tanah. Tanah termasuk terhadap aktiva tetap, ya, aktiva tetap tadi masuknya ke investasi. Maka dia aktivitas dalam bentuk investasi, poin B gitu ya, atau poin B. 11, beli persediaan untuk dijual kembali. Persediaan masuk ke operasi, ya, jangka pendek, berarti ini poin A. Nah, ini salah satu kegiatan yang bisa kita identifikasi mana yang masuk ke operasi, mana yang masuk ke investasi, dan mana yang masuk ke pendanaan. Ya. Jadi ini identifikasi akunnya. Sekarang mari kita selesaikan. Di sini kita akan membuat laporan arus kas. Laporan arus kas yang kita buat ada 2 metode, ya. Ada metode direct atau metode langsung, dan ada metode tidak langsung, metode indirect, ya, metode tidak langsung.
Nah, kalau tidak langsung, dia biasanya dihadapkan kepada perbandingan periode laporan keuangan atau laporan posisi keuangan seperti ini. Nanti kita akan menghitung kenaikan atau penurunannya. Nah, dari kenaikan atau penurunan itu, apakah masuk kepada cash in atau kas masuk, atau masuk ke cash out atau kas keluar. Dan kita identifikasi mana yang masuk ke dalam kegiatan operating, investing, dan financial atau pendanaan. Ya, baiklah sekarang kita akan mulai. Di sini kita akan menyusun laporan cash flow untuk PT Duta. Ya, di sini kita tulis identitas perusahaannya, cash flow PT Duta dengan periodenya ya. Di sini berarti kita asumsikan tahun 2017 dan ini tahun 2016. Nah, berarti kita akan cek di laporan posisi keuangan kas tahun 2016 berarti kas yang termasuk saldo awal. 2017 termasuk kas yang termasuk saldo akhir. Nah, di sini ada perubahan antara pos-pos akun gitu ya. Apakah nanti masuk menambah saldo awal atau mengurangi saldo awal yang nanti akan menunjukkan ke saldo akhir kas. Jadi nanti hasil akhir kasnya itu harus sebesar 41.000. Nah, ya di sini kita identifikasi ya, mana yang masuk ke operating activity atau aktivitas operasi ya, mana yang masuk ke investment activities atau aktivitas investasi, dan mana yang masuk ke financial activities atau aktivitas pendanaan. Nah, yang masuk jangka pendek kayak piutang usaha, persediaan itu berarti masuknya ke ke operating ya, ke operating. Kita sekarang cek dulu ya operating di sini. Piutang ya, berarti di sini berawalnya ketika aktivitas operasi itu ada sebuah komponen berawal kita masukin namanya net income atau laba bersih. Di sini laba bersih diketahui katanya selama tahun 2017 senilai 83.500.000. Berarti kita masukkan net income sebesar 83.500.000. Ini kita dalam ribuan aja ya. Dalam ribuan. Berarti ribuannya kita hilangkan. Kemudian ada lagi penyesuaian-penyesuaian yang akan menambah atau mengurangi net income. Pertama, ada komponen penyusutan ya, adjustment. Penyusutan kan berarti pasangannya dengan akumulasi. Di sini akumulasi terjadi kenaikan. Ya, kenaikan akumulasi berarti kan akumulasi kalau kenaikan sama-sama ada di sebelah kredit ya. Berarti debitnya sendiri adalah untuk penambahan cash. Nah, berarti di sini adanya depreciation. Ya. Nambah cash berarti cash in maksudnya ya, sebesar selisih. Selisihnya yaitu 277.500.000 dikurangin 250.000, yaitu sebesar 27.500. Dan ini sifatnya menambah ya. Menambah dari laba bersih. Karena cashnya ada di sebelah debit. Cash debit berarti bertambah. Kemudian ada lagi piutang usaha ya. Piutang usaha ini nambah atau ngurang? Kita cek ya. 2016 ke 2017 dari nilai 86.000 sampai 94.000 ada penambahan sebesar 8.000. Berarti di sini ada increase ya. In AR atau increase pada AR, pada piutang. Berarti kalau nambah, berarti AR-nya kan di sebelah debit ya. Debit 8.000. Nah, kreditnya adalah otomatis untuk cash. Kalau cash di kredit, berarti di sininya akan mengurangi saldo cash, yaitu sebesar nilainya 8.000. Nah, seperti ini. Apakah dia akan menambah atau ngurang? Tergantung posisi penambahan atau pengurangannya. Sekarang udah piutang, ada inventory atau persediaan. Ya, persediaan itu katanya mengalami dari 100.000 ke 110, sama ya. Terjadinya increase in inventory ya atau persediaan, yaitu sebesar dari 100.000 ke 110.000, berarti sebesar 10.000.
Nah, karena di sini nambah inventory, inventory nambah kan di sebelah debit ya. Berarti kreditnya adalah cash. Cash di kredit berarti akan mengurang. Nah, seperti ini penambahan pengurang. Kemudian ada lagi properti pabrik dan peralatan. Ya, di sini sebetulnya bukan properti pabrik ya, supplies ya. Kita ganti dengan supplies. Nah, ini supplies awal 500.000. Tahun 2017 550, berarti terjadinya penambahan supplies ya, penambahan supplies. Supplies bertambah berarti kreditnya adalah cash. Kredit cash berarti cashnya berkurang sebesar selisihnya yaitu 20.000 ya. Apalagi yang masuk ke aktivitas operasi ini sudah kita masukin akumulasi dana. Ini hasil bayar jangka pendek itu termasuk penerbitan utang ya, dan utang usaha. Utang usaha termasuk jangka pendek. Di sini berarti masuk ke operating ya, utang usaha. Utang usaha awalnya 80.000 bertambah 105. Berarti terjadi kenaikan ya. Adanya increase in account payable. Penarikan utang usaha itu apakah kasnya bertambah atau berkurang? Kalau kita jurnalkan, penambahan utang usaha berarti utang usaha ada di sebelah kredit. Nah, debitnya otomatis adalah untuk cash ya. Cash di debit berarti akan menambah sebesar selisihnya yaitu 25.000. Nah, seperti ini untuk net aktivitas operating, maka kita akan jumlahkan ya. Net cash ya, kas bersih by operating ya, by operating berarti net cash by operating ya, by operating activities totalnya 83.500 ditambah 27.500 dikurangin 8.000 dikali 10.000 dikali 20 dikurangin 25.000. Totalnya adalah 98.000 ya. Kemudian setelah aktivitas operasi, kita yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities. Investasi ya, investing activities. Ada apa aja investing activities? Di sini katanya ada pembelian peralatan. Ini berarti investasi dengan pembayaran 25 juta. Berarti di sini ada purchase equipment, yang kita catat ada yang secara tunainya aja. Purchase equipment. Nah, kalau dibeli berarti cashnya berkurang sebesar 25 juta ya. 25 juta. Dan ini nggak ada lagi ya, berarti net cash by activities net cash by activities investingnya sebesar pengurangan 25 juta. Nah, oke, ini ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan satu lagi adalah ada aktivitas pendanaan ya, atau aktivitas pembiayaan. Kita ke sini aja. Nah, kita ke atas. Oke, di sini ada aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Pendanaan itu berarti berhubungan biasanya dengan saham ya. Kita cek di sini ada atau utang jangka panjang. Di sini utang usaha sudah, wesel bayar jangka panjang itu berarti untuk pembelian peralatan ya. Dan ada utang obligasi. Ya. Nah, ini wesel bayar jangka panjang katanya kita tidak masukin ya. Karena dia di sini nih, dia pembelian dari peralatan baru gitu ya. Nah, sekarang belum ada pembayaran, dia baru beli gitu ya. Sekarang kita akan ke utang obligasi ya. Ini aktivitas pendanaan, ada obligation ya atau bonds ya. Bonds, di sini utang obligasi berkurang ya. Berkurang utang obligasi berarti ada di sebelah debit, kreditnya berarti untuk cash. Nah, berarti dia akan mengurangi cash sebesar selisihnya yaitu 50.000. Dan ada lagi pembayaran dividen ya, payment of dividend.
Dividen yang dibayarkan katanya di sini senilai 10 juta. Nah, pembayaran dividen berarti kita keluarin kas. Kasnya ada di kredit sebesar 10 juta. Nah, udah berarti aktivitas pendanaan selisihnya atau net cashnya dari aktivitas pendanaan sebesar 60 juta. Ya. Maka sudah selesai, kita totalkan apakah cashnya bertambah atau berkurang. Net kita lihat dari operating 98 juta, dari investing 25 juta mengurangi, dan dari pendanaan mengurangi 60 juta. Maka net cashnya ya, net cash dari semua aktivitas sebesar 13 juta. Ini berarti net cash increase ya, pertambahan dari kas bersih. Nah, maka saldo awal atau cash beginning akan ditambahkan dengan penambahan bersihnya. Cash beginningnya kalau kita lihat di soal adalah tahun 2016 sebesar 28 juta. Maka kalau ditotalkan cash ending saldo akhir kas sebesar 41 juta. Nah, demikian pembahasan tentang cash flow metode indirect. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.